Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Fedran Subagja. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat video bagaimana cara menghubungkan atau memindahkan file gambar dari aplikasi AutoCAD ke dalam aplikasi Revit, atau istilahnya mengelingkan sebuah file gambar ke aplikasi lain. Nah, dan juga kita akan belajar cara menggunakan grid and level di dalam aplikasi Revit. Begitu, kita langsung saja mulai. Kita buka aplikasi Revitnya, kemudian kita klik new pada model, dan kita bebas memilih template. Ini saya menggunakan template arsitektural sebagai contohnya. Nah, kita tunggu bentar. Nah, sudah muncul tampilan dalam aplikasi Revit. Kemudian cara untuk mengelingkan file atau memindahkan file dari AutoCAD ke dalam Revit, caranya itu kan kita mau memindahkan ini. Di sini saya mempunyai sebuah file gambar ya, file gambar gedung PPG. Nah, gedung PPG ini adalah gedung yang berada di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, gedung PPG ini adalah gedung pelatihan dan pendidikan profesi guru. Nah, ini bagian denahnya, kemudian ini potongannya. Nah, di sini saya akan memindahkan file dari AutoCAD ke aplikasi Revitnya, yaitu dengan cara kita pergi ke menu insert, kemudian pilih menu linked. Nah, kemudian kita cari file yang tadi disimpan. Nah, di sini saya menyimpan filenya di sini. Nah, di sini kan banyak nih gambarnya. Nah, di sini saya hanya ingin memindahkan denah dan potongan. Di sini ada satuan unitnya, kita bisa menyesuaikan satuan unitnya, mili atau apa. Nah, di sini menggunakan mili. Nah, kemudian kita sesuaikan. Tunggu gambarnya sampai muncul. Gambarnya kecil banget. Nah, kemudian untuk cara memindahkan filenya, kita pergi ke menu insert, kemudian pilih denah. Nah, ini satuannya bisa menyesuaikan satuannya menggunakan apa. Di sini saya menggunakan satuan meter. Nah, ini gambarnya sudah muncul ya, dari awalnya dari AutoCAD ke Revit. Nah, kemudian kita pindahkan. Nah, untuk memindahkan gambarnya, jangan lupa ini yang ada simbol pin atau gambar pin, kita klik agar bisa dipindahkan gambarnya. Nah, di sini kita coba pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini kan ada basement, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3,
dan sampai lantai 6. Dan di sini ada atap, bagian atap atas. Nah, sini sebagai contohnya, ini saya menggunakan lantai 1 ya. Nah, kemudian tadi cara memindahkan file sudah, sekarang cara menggunakan grid. Nah, kita bisa pergi ke menu arsitektural ataupun struktur ya. Nah, di sini ada menu grid, kemudian kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa tipe grid. Yang pertama di sini ada grid line, seperti ini contohnya. Kemudian ada grid lengkung, seperti ini. Kemudian ini ada grid lengkung yang sempurna. Jadi ini saya coba contohkan ya. Kalau grid yang lain tuh begini contohnya, kita tinggal tarik aja garis, nanti muncul, dan nanti ada muncul simbol juga, ataupun kita mau ke arah vertikal juga bisa. Nah, nanti kita tinggal copy saja atau pindahkan saja, ini sebagai contohnya. Nah, ini juga bisa diganti ya simbolnya, nanti menyesuaikan. Kalau misalnya kita copy, nanti otomatis berubah simbolnya. Ini untuk membedakan yang horizontal dan vertikal. Nah, ini juga, ini untuk contoh grid yang lain. Nah, kemudian untuk yang grid ini arch, ini kita contohkan. Nah, ini kita bisa menyesuaikan radius atau jari-jarinya, bisa kita sesuaikan. Ini biasanya digunakan untuk membuat bagian yang setengah lingkaran atau bagian bangunan yang memiliki sudut. Nah, ini bisa menggunakan ini. Kemudian yang ini kita contohkan arch yang ini. Nah, ini lingkaran sempurna. Nah, ini juga bisa kita gambar seperempat lingkaran, setengah lingkaran, ataupun lingkaran full juga bisa. Jadi bisa kita sesuaikan aja. Kemudian ini ada multi segmen. Nah, di sini multi segmen ini ada grid ini ya, grid zigzag. Nah, ini juga bisa berguna buat kita jadi acuan menggambar. Jadi intinya grid ini adalah merupakan titik acuan ketika kita menggambar. Jadi sebelum kita menggambar, nah biasanya diawali dengan membuat grid. Nah, grid ini bisa membantu kita untuk menjadi patokan titik awal menggambar. Nah, contohnya seperti titik awal untuk menentukan titik kolom, kemudian bisa menjadi acuan potongan dan acuan jarak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk kegunaan grid. Di sini ada satu lagi ya, pick line. Jadi saya akan contohkan juga. Kita hapus saja. Dan kita pilih pick line. Kita akan contohkan buat pick line itu gunanya.
Jadi backline ini bisa membuat grid dari garis yang sudah ada atau dari grid yang sudah ada. Nah, ini kan gambar ada nih grid yang sudah ada, kemudian kita langsung klik aja. Nah, nanti akan muncul, dan sini kita sesuaikan saja gridnya, kita ubah jadi huruf, kemudian kita klik saja. Nah, ini untuk memindahkan simbolnya, ini kan awalnya di bawah, nah ini ada di atas. Nah, kita tinggal pilih klik centang, kita pindahkan ke bawah, kemudian klik sampai seterusnya. Nah, dan setelah udah, kita bisa tarik juga ini bawah atau ini ke atas. Nah, kemudian tarik saja garis ke atas. Kemudian untuk bagian horizontalnya kita klik, ini kita ganti angka, kita sesuaikan, kita klik, kemudian sini saya coba menggeser sedikit ke atas, dan ini geser ke bawah, ke samping, maaf. Nah, ini ada satu yang enggak, nah kita tarik saja. Nah, ini sudah jadi ya gridnya. Ini kan dari lantai 1 ya. Nah, ini kita ubah saja biar tidak pusing. Nah, kita memulainya di lantai 2, di lantai 1. Lantai 2 ini. Dan kita ubah ini nanti nah, kemudian kita naik ke lantai 2. Nah, ini gridnya sudah muncul. Nah, kemudian gambar yang di lantai 1 juga sudah muncul. Ini bisa jadi acuan untuk menambahkan gambar di lantai 2. Kemudian kita masukkan potongan, kita pergi ke elevation, ke arah east ya, ke arah sebelah sini nih, east. Nah, ke sini ya, arah east. Kita masukkan gambar potongan, kita ke insert, kita masukkan potongan, nah untuk yang ke arah samping itu potongannya potongan BB, bisa dilihat ya. Sini BB, sini AA. Kita geser saja. Oh iya, ini kita pas dulu. Nah, kemudian sini ada level. Nah, level ini adalah merupakan
elevasi atau ketinggian dari sebuah bangunan itu. Jadi level ini bisa kita jadikan ukuran ketinggian dari sebuah bangunan itu, kayak lantai 1 kan dari permukaan tanah, jadi elevasinya 0. Naik ke atas ke lantai 2, elevasinya di sini 4,5. Jadi jarak lantai 1 ke lantai 2 itu setinggi 4,5 meter. Kemudian untuk ke basement, ke bawah tanah itu minus 3,5 meter. Nah, kita bisa sesuaikan untuk elevasinya sesuai gambar. Ini tekan saja. Nah, kemudian sini kita pergi ke menu. Nah, ini ada level ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pick line juga. Jadi langsung otomatis muncul. Di sini kita bisa kasih nama basement. Kemudian ini lantai 1. Lantai 2. Dan sampai seterusnya. Ini atap. Dan bagian atas atap. Nah, ini sudah ada elevasinya ya, dari basement lantai 1 sampai bagian atas atap. Nah, kemudian kita pindahkan sejajar dengan nah, kita blok dan kita pindahkan dari elevasi lantai 1 ya, pindahkan sini. Nah, ini bisa kita tarik juga ke atas untuk acuan. Nah, ini bisa kita geser agar lurus. Nah, ini udah lurus ya. Ini hanya kita pindah ke bawah aja. Nah, dan ini sudah sejajar. Oke, sejajar ya, lantai 1 dan basement. Untuk tendanya juga sejajar. Kemudian kita coba lihat
di 3D. Nah sini nih, ikon gambar rumah. Nah ini sudah muncul ya. Nah, jadi ini untuk potongannya, ini denahnya, taruh depannya, dan ini untuk potongannya ya. Ini denahnya, ini potongannya. Nah, jadi ini bisa jadi patokan ya. Denah dan potongannya. Kemudian sini saya akan masukkan tampaknya, pergi ke shot. Nah, kemudian kita pergi ke shot. Ini untuk potongan, ini denahnya. Ke insert, linked, kita masukkan bagian tampaknya. Nah, ini sudah muncul. Kita tarik saja. Pindahkan sini. Oh ya, jangan lupa ini matikan bintangnya, pindahkan. Nah, ini sudah sesuai ya dengan gridnya. Kita atur aja. Ya, geser ke bawah. Nah, kemudian kita coba lihat di 3D-nya. Nah, ini udah muncul ya. Ini untuk tampaknya, tampak depan, ini tampak samping, jadi seperti ini. Ini juga udah sesuai untuk ketinggiannya. Jadi ini denahnya, ini tampak depannya, dan ini tampak sampingnya.
Nah, jadi inilah kurang lebihnya udah jadi ya untuk bagian tampak depan, tampak samping, dan denanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.